baby. Please, just... Maybe I can come in. Disutradarai oleh John Griffin, series ini berkisah tentang kota berhantu Amerika yang mengurung semua warga baru di sana. Selama dalam pengasingan, mereka mulai mendambakan kehidupan normal dan berusaha keluar dari penjara. Tanpa disadari, makhluk menakutkan sudah menanti puluhan tahun lamanya untuk memangsa dan melahap tubuh manusia. Ancaman yang datang silih berganti menyulitkan langkah mereka untuk kembali hidup bebas di luar kota. Dapatkah mereka keluar dari pengasingan dengan selamat? Berikut ceritanya. Meski langit tampak masih cerah dan matahari menyinari setiap sudut kota, warga yang masih berada di luar rumah dipaksa untuk pulang karena restoran hendak tutup. Pemilik restoran itu langsung mengunci rapat pintu kedainya sembari mengusap simbol perlindungan yang teramat penting di dekat jendela. Dengan bunyi loncengnya yang khas, serif di kota terbengkalai itu memaksa setiap warga untuk segera masuk dan mengunci diri dalam rumah. Sebagai anggota tentara veteran Perang Irak, ketegasan Sheriff Boyd Stevens membentuknya sebagai pemimpin di kota kecil itu. Ia bertanggung jawab untuk memastikan kondisi tetap aman meski kengerian dan kekacauan semakin meningkat. Checkmate. Yeah, you got me. Deputi Kenny sore itu menemani Tuan Lee bermain catur di panti jompo. Karena malam sudah hampir tiba, Christy membujuk pria tua itu untuk masuk ke dalam rubana dan beristirahat. Setelah tugasnya usai, Christy berbincang santai dengan sang deputi kota yang selalu menemaninya di tempat kerja. Kedekatan Christy dan Kenny tampaknya bukan sebatas pertemanan biasa. Deputi Kenny melenggang pergi untuk mengawasi jalanan kota dan menyapa atasannya, Sheriff Boyd Stevens. Kala itu, sang sheriff masih sibuk mengawasi muda-mudi yang asik berpesta di halaman depan. Ia mencemaskan kondisi warganya yang belum juga masuk ke dalam rumah. Ia memastikan sang deputi sudah memeriksa seluruh kota. Setelah semua orang masuk ke rumah mereka masing-masing, sheriff bergegas kembali ke kantornya untuk menguji diri seperti yang lain. Tepat di depan pintu tertulis hitungan malam tanpa insiden yang sudah berlangsung selama 96 hari berturut-turut. Hal itu menjadi prestasi tersendiri mengingat malam hari adalah waktu yang paling mencekam dalam kota. Di waktu yang sama, Frank sibuk mabuk untuk kembali ke rumahnya. Sang pemilik bar berusaha membangunkan pria itu, namun Frank sudah teler untuk bangkit. Terpaksa ia dikunci di dalam bar di mana rumah itu terlindung dari batu bersimbol perlindungan. He's supposed to be home before it gets dark. Lauren, istri Frank, masih menunggu suaminya pulang karena langit sudah mulai gelap. Karena tak kunjung tiba, Lauren menutup pintu rumahnya dan meminta putri tercintanya Megan untuk berdoa sebelum tidur. Semua kaca jendela rumah itu ditutup rapat agar tidak melihat gangguan dari luar. Megan mulai mendengar suara yang mengaku sebagai neneknya. Ia membuka jendela dan muncul sosok wanita tua tersenyum pada anak kecil itu. Sosok wanita tua itu membujuk Megan untuk membuka jendela karena sangat dingin di luar rumah. Lauren melihat kejadian itu dan meminta Megan untuk menjauhi jendela. Naas, anak itu membuka jendela kamarnya dan film pun dimulai. Sebuah keluarga kecil bahagia yang gemar berkelana menggunakan mobil van-nya melenggang di jalanan kota tanpa tujuan yang jelas. Jim membawa serta anak istrinya Tabitha, juga kedua anaknya Julia dan Ethan. I'm telling him a story. Mom, Julie killed Norman. Pagi itu, Frank keluar dari bar setelah mabuk berat semalaman. Ia pulang ke rumah, namun semua warga berkerumun di depan pintu. Sheriff langsung keluar dan menampar pria itu dengan beberapa kali pukulan keras. Ia menyeret tubuh Frank, naik ke kamar dan menyaksikan anak istrinya mati dimakan monster. Jimat perlindungan rumah sampai jatuh ke lantai. Dad, look at her! Sheriff menyerahkan keluarga itu pada Pastor Katri. Di tempat lain, mobil Jim terpaksa berhenti karena terhalang pohon yang roboh menimpa jalan raya. Why is there a tree in the middle of the road? Ethan sempat bermain naik ke atas pohon tumbang itu, namun kawanan gagak muncul terbang mengintai mereka. Tabitha yang ketakutan meminta Jim untuk kembali ke mobil dan melenggang pergi.
Saat itu, Sheriff Stephen menemukan anak Alice yang tinggal bersama Donna. Alice sedang melukis Fatima yang merupakan kekasihnya. Sheriff memberi kabar tentang kematian Lauren dan Megan di dalam kamar rumah mereka. Sheriff meminta anaknya untuk ikut menghadiri pemakaman, namun Alice tak mau peduli. Lauren must have. Yeah, I know who Lauren is. Keluarga Jim masih melaju dengan mobil camper van-nya untuk mencari jalan raya. Nah, ponsel mereka terkendala sinyal hingga tak tahu berada di mana. Mau tak mau, mereka harus tetap melaju sebelum hari menjadi semakin malam. Tak berselang lama, jalanan aspal berubah menjadi tanah berbatu. Mereka sampai di kota terpencil yang menyimpan rahasia kelam saat langit petang. Siang itu, warga berkumpul di pemakaman untuk mengantarkan kepergian Lauren dan juga Megan. Melihat kerumunan itu, Jim turun dari mobilnya untuk menanyakan arah menuju ke kota besar. Kedatangan orang baru adalah hal yang baru dan cukup aneh. Sheriff meminta warganya untuk segera masuk ke dalam rumah. Sementara Jim berbincang dengan Sheriff. Yeah, you just keep on following the road right up that hill, right where you were going. Ia bergegas pergi mendekati bukit untuk sampai di jalan besar. Julie menggoda Ethan di belakang mobil hingga keributan memecah konsentrasi Jim yang sedang menyetir. Tiba-tiba mereka kembali ke kota misterius itu lagi tanpa menemukan jalan raya. Jim mengira dirinya salah berbelok dan mengulang perjalanan itu lagi. Mereka sempat bertanya pada Sarah, namun gadis itu diam 1000 bahasa. Sarah bergegas pulang dan menyapa kakaknya Nathan yang hendak memberi makan hewan ternak. Untuk kesekian kalinya, Jim masuk ke kota aneh itu lagi dan buru-buru putar balik menjauhi dari tempat misterius itu. Sheriff meminta Deputi Kenny untuk mengambil sesuatu di kantornya. Sementara itu, Tabitha dan Jim bertengkar hebat hingga tiba-tiba kecelakaan itu membuat kaki Ethan tertusuk kaki meja yang menembus keluar paha. Seorang pria keluar dari mobil hitam yang terlibat kecelakaan maut menabrak camper van. Ia tampak sangat kacau dengan kening berdarah dan muntah darah. Bersama Kenny, Sheriff menyiapkan gerigi untuk mengempeskan ban mobil yang melintas. Pria yang menabrak camper van itu berjalan kaki sempoyongan untuk meminta bantuan. Ia masuk ke klinik memperkenalkan diri sebagai Toby. Christy langsung membantu pria itu dan meminta Gina untuk memasang infus. Sheriff berlari menghampiri mobil Toby dan menemukan pria lain keluar dari mobil itu. Melihat kondisi pria itu tak stabil, Sheriff memborgol tangan di pintu mobil agar tidak kabur. Ia melangkah ke sisi lain dan menemukan camper van milik Jim terbalik menghantam pohon. Ia berlari menghampiri mobil itu untuk memeriksa keadaan. Jim berteriak minta tolong dari dalam, sementara Tabitha masih pingsan di tempat. Sheriff membuka pintu mobil dari atas dan masuk untuk memastikan kondisi Tabitha. Mengetahui wanita itu masih hidup, ia bergegas membantu Julie terlebih dahulu. We're gonna get him. Everybody's coming. All right, come on. There you go. Good girl. Good job. Kenny, Christy, dan Pastor meminta Alice untuk ikut bersama mereka dan membantu proses evakuasi korban kecelakaan. Mereka harus bergegas karena hari sudah mulai gelap dan kabut tebal menghadang. Mereka melenggang pergi meninggalkan kota, sementara Toby dirawat di klinik dengan infus dan perban di keningnya. Sesampainya di lokasi kecelakaan, Christy langsung memeriksa kondisi pria di dalam mobil yang ternyata bernama Jade. Pria itu tampak sangat teler akibat pengaruh obat terlarang. Deputi Kenny meminta Christy untuk memeriksa camper van karena ada anak yang terluka parah. Di klinik, Toby terbangun oleh Sarah yang memberinya minuman. Alice dan Kenny mengeluarkan Tabitha dari mobil dengan kondisi sangat lemah tak bisa berjalan. Julie langsung memeluk tubuh ibunya, namun Tabitha kembali jatuh pingsan. Get her up. All right. Christy menjelaskan seberapa parah luka di kaki Ethan pada Sheriff. Saat itu, matahari sudah akan tenggelam. Mereka hanya punya waktu 40 menit sebelum makhluk ganas menyerang. Sheriff memaksa Christy untuk menyelamatkan anak itu dan menjahit lukanya di dalam mobil karena matahari sudah mulai terbenam. Christy berlari menghampiri Ethan yang pingsan di pangkuan ayahnya. Christy meminta Jim untuk keluar dari mobil dan menghampiri Tabitha yang baru sadar dari pingsan.
Dengan alat seadanya, Christy mulai melakukan operasi kecil di kaki Ethan. Sementara itu, Toby yang panik berbincang dengan Sarah tiba-tiba. Di hari yang makin gelap, Kenny membawa Tabitha dan Julie ke kota untuk berlindung di dalam rumah. Sementara Christy hendak melakukan operasi bedah dibantu Sheriff dan Jim di dalam mobil. Sheriff menggantung jimat pelindung dan menutup semua jendela dengan kain. Hal itu membuat Jim penasaran. Sementara itu, Alice, Kenny, dan Pastor kena sial karena ban mobil mereka meletup saat melewati strip gerigi. Mereka meminta Tabitha, Julie, dan Jed untuk berlari dari mobil menuju ke rumah warga. Ethan mulai tersadar dan merintih kesakitan. Tubuh anak itu tiba-tiba bergetar dan kejang-kejang. Christy memberikan panduan pada Jim memposisikan Ethan dengan benar. Sheriff mulai panik mendengar suara auman makhluk buas yang siap memangsa mereka. Ia mengintip keluar jendela dan mobil camper van itu dikerumuni makhluk bengis yang memangsa manusia. Mereka menjelma menjadi wujud manusia yang dikenali baik oleh Jim, Sheriff, ataupun Christy. Setelah mengalami kejang tubuh yang cukup parah akibat shock pasca kecelakaan, Ethan kembali tenang. Denyut nadi Ethan tampak normal dengan nafas yang stabil. Saat Christy hendak melakukan operasi, Jim mendengar suara panggilan dari luar yang mirip seperti polisi beserta petugas medis. Sheriff menuturkan jika suara itu bukan apa yang sebenarnya. Ia bersikeras menutup pintu mobil dengan erat dan tak membiarkan siapapun masuk ke dalam. Demi menyelamatkan sang buah hati, Jim bersikeras untuk membuka pintu hingga bergulat debat dengan Sheriff Stephen. Di tempat lain, Kenny berusaha membawa 3 korban kecelakaan itu ke dalam rumah, namun hujan lebat menghalangi langkah mereka. Saat menuruni tanah berlumpur, Jed terjatuh hingga kepalanya membentur bebatuan keras. Alice dan Pastor membantu pria itu untuk bangkit, namun tampaknya Jed kehilangan kesadaran. Melihat Alice masih di luar rumah, Fatima meminta warga membukakan pintu untuknya. Naas, warga yang ketakutan memilih untuk menyelamatkan diri sendiri dan enggan membuka kesempatan hidup bagi orang lain. Alice, Pastor, Kenny membawa 3 korban kecelakaan yaitu Jed, Tabitha, dan Julie. Di depan pintu rumah itu, mereka akhirnya bertemu dengan monster mengerikan yang menyerupai manusia. Donna berusaha membujuk Randall untuk menyingkir dari pintu karena kerabat mereka bisa mati dimakan monster. Di waktu yang sama, Julie melihat sosok monster itu sebagai adiknya yang telah meninggal. Untungnya, pintu terbuka lebar dan mereka diseret masuk ke dalam rumah. Semua warga panik melihat keberadaan orang baru di kota. Mereka meminta Jed, Julie, dan Tabitha untuk tiarap saat itu juga. Donna menjelaskan, di kota memiliki protokol untuk mengamankan semua warga. 3 orang baru itu harus diikat dengan tali tambang untuk membuktikan bahwa mereka manusia biasa. Julie yang ketakutan sampai menangis di pundak ibunya. Sementara itu, Christy belum selesai mengeluarkan kaki meja dari kaki Ethan yang menembus hingga ke paha. Melihat kondisi Jim yang tengah shock berat, Sherry berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di kota. Ia menunjuk ke arah jimat yang tergantung di dekat pintu. Jimat itu bisa melindungi rumah di kota mereka agar terhindar dari bahaya makhluk ganas. Selama mereka menutup pintu dan jendela, maka makhluk itu tidak akan menyakiti siapapun yang ada di dalamnya. Tak berselang lama, Ethan tersadar sambil menangis kesakitan memanggil ayahnya. Untuk menenangkan Ethan agar tidak merasakan sakit, Christy menyuntikkan obat penenang di lengannya. Jed yang jatuh pingsan diikat di ranjang untuk meminimalisir hal yang tak diinginkan. Sembari mengikat tangan dan kaki pria itu, Alice menceritakan kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan siang tadi. Trudy mengaku tak pernah mendengar ada kecelakaan yang menimpa 2 kendaraan sekaligus selama ini, begitu juga dengan Alice. Trudy mulai melirik jam tangan yang dikenakan Jed seolah ingin mencurinya. Alice memperingatkan Trudy untuk tidak mengambil apapun dari korban kecelakaan itu. Setelah usai mengikat, Alice pergi meninggalkan Jed bersama Trudy di dalam kamar. Donna menemui Tabitha yang diikat di atas sofa sementara Julie diikat di ruang lainnya. Donna mengambil air putih dan melepas ikatan tangan Tabitha untuk berbincang berdua. Tabitha justru melarikan diri dan hendak keluar dari kamar. Semua warga sudah berjaga dengan senapan dan memaksa Tabitha untuk kembali duduk di kursinya. Setelah tenang, Donna menegaskan bahwa semua orang baru memiliki reaksi yang berbeda di malam pertama kedatangannya di kota.
Ia meyakinkan Tabitha bahwa tak ada satu warga pun yang ingin menyakiti mereka. Semua orang di kota itu pernah berada di posisi Tabitha. Saat itu, Julie berada di dapur dengan tangan terikat di mana Victor masuk dan menakuti Julie. Ia mengambil manisan buah persik yang disimpan di rak dan mulai menggoda Julie. Untungnya, Fatima memergokinya dan mengusir Victor dari hadapan Julie. Fatima menemani Julie yang ketakutan. Ia menjelaskan jika Victor baru beberapa bulan di kota mereka. Meski tampak menyeramkan, namun bisa dipastikan jika Victor tidak berbahaya. Fatima melepas ikatan di tangan Julie dan membawanya ke kamar. Fatima memamerkan hasil lukisan Alice yang berbakat luar biasa. Melihat tirai jendela yang tersibak sebagian, Fatima menjelaskan jika makhluk itu sangat berisik di malam hari. Mereka berbisik dan memanggil saat menjelma jadi orang tersayang. Just don't look down. Just look out. Di waktu yang sama, Christy masih berjuang dengan pekerjaannya di mana makhluk bengis kembali mengganggu. Mereka mulai panik karena monster itu berusaha menerobos dari atas camper van yang terguling. Sheriff berusaha menenangkan Christy agar wanita itu tetap fokus pada keselamatan Ethan. I'll rattle you, get in your head, make you do something stupid. Alice berbincang di dapur bersama Pastor Katri dan Deputi Kenny. Alice memberikan sebotol alkohol agar mereka bisa menenangkan diri. Deputi Kenny tampak sangat khawatir dengan keadaan malam itu karena Sheriff dan Christy masih terjebak di tengah hutan. Sementara itu, Gina menemani Tuan Liu bermain catur di rubana seperti biasa. Seketika itu, Tuan Li menyebut nama anaknya Fu Hen yang telah tiada. Dengan menggunakan bahasa Cina, pria tua itu menangis dan berusaha melukai diri sendiri. Gina menenangkan Liu dan membawanya ke ranjang. Christy meminta bantuan Jim dan Sheriff untuk menekan bagian tubuh Ethan agar bisa melepaskan kaki meja dari paha anak itu. Setelah semua siap, Christy mulai menarik kaki meja itu perlahan dari arah masuknya. Meski sudah dibius, Ethan masih bisa merasakan sakit saat daging pahanya tergoyak sangat dalam. Setelah berhasil mengeluarkan kaki meja itu, Christy bersiap untuk menjahit luka terbuka di kaki Ethan. Sementara itu, Toby sudah mati di ranjang klinik dengan obeng yang menancap di lehernya. Sarah menangis mendengar suara bisikan di telinga. Ia menerima perintah dari monster bengis yang haus akan tubuh manusia. Ia dipaksa untuk melakukan hal gila yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. I'm so sorry. Pastor Katri dan Kenny minum berdua dan berbincang santai di dapur. Pastor berjanji bahwa Christy dan Sheriff akan baik-baik saja. Ia bisa menjemput di pagi hari dan membawa mereka pulang ke kota. Alice masuk ke dalam kamar dan membuka baju tanpa tahu ada Julie di sana. You're Julie, right? You're Alice. Yeah. Fatima meninggalkan gadis itu sendirian karena ia sedang berada di dalam kamar mandi. Alice mengenakan pakaiannya lagi dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Setelah menceritakan semua hal teraneh di kota itu, Donna meminta Tabitha untuk tetap tenang dan waspada. Donna menceritakan sosok adiknya yang mati saat mereka berburu. Pohon tumbang di jalan itu adalah pertanda awal di mana mereka akan masuk ke kota Saranjana. Semua orang di kota melihat pohon tumbang yang dikelilingi burung gagak. Setelah itu, mereka akan berputar-putar melewati jalan yang sama tanpa bisa keluar dari kota gaib itu meski bersikeras mencoba. Setelah berburu seharian, Donna dan adiknya menyewa motel untuk bermalam sebelum hari gelap. Donna masih berharap pohon tumbang itu sudah disingkirkan saat pagi tiba. Namun adiknya tak mau kehilangan rusa di tengah hutan dekat perbukitan. Donna mengaku tiba di kota itu saat langit sudah sangat gelap dan tampak sepi tanpa penghuni. Ia terus melaju dengan mobilnya melewati jalanan kota yang berbatu tanpa tahu ada bahaya menghadang. Ia bisa melihat beberapa orang menghampiri hingga salah satu dari monster itu berdiri di depan mobil mereka. Monster itu tak mau menyingkir dan tersenyum padanya. Adik Donna emosi dengan tingkah monster yang menyerupai manusia itu. Ia turun dari mobil, mengambil senapan dan menembak monster itu dengan beberapa peluru. Nasnya, si monster hanya berdiri dengan senyuman lebar dan merobek wajah adik Donna sampai tak tersisa lagi. Tubuh manusia itu dikuliti seperti kulit rusa. Donna sangat shock sampai tak bisa bergerak dan tak bisa bernafas. Hingga mobil lain melintas dan membiarkan segala ketakutan di hati Donna.
Ia lari tak tentu arah, namun monster itu mengejarnya. Melihat ada semak belukar menjulang tinggi di tepi hutan, Donna bersembunyi di balik semak itu berharap tidak tertangkap. Ternyata cara itulah yang dilakukan warga kota terdahulu untuk bertahan hidup dari serangan monster bengis. Mereka merangkak ke semak-semak dan mencari tempat yang tepat untuk bersembunyi semalam suntuk sampai pagi. Saat jongkok di semak-semak, Donna masih bisa mendengar suara adiknya yang sekarat. Monster itu tak berniat membunuh, namun menyiksa manusia seperti mendapatkan mainan gratis. Makhluk itu senang berburu dan bermain dengan tubuh manusia. Donna sudah terjebak di kota itu selama 3 tahun 6 bulan 17 hari. Setiap waktu hanya dihabiskan di dalam kota seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Christy menggunakan larutan selin untuk mensterilkan luka di kaki Ethan. Ia bercerita mendapatkan stok dari mobil ambulan yang terdampar di hutan beberapa tahun lalu. Christy sendiri merupakan mahasiswa kedokteran tahun ketiga sebelum akhirnya masuk ke kota Saranjana. Jim memperkenalkan diri sebagai seorang insinyur yang membangun atraksi taman hiburan seperti roller coaster, drop tower, dan lain sebagainya. Ethan terbangun dan mengeluh sakit pada ayahnya. Ethan berkata jika ia melihat danau air mata saat tertidur. Ia juga melihat banyak lukisan di dinding seperti menggunakan krayon. Keluarga Ethan ada di dalam gambar itu, di mana Jim bersama Ethan dan Julie bersama ibunya. Di waktu yang sama, Victor asik menggambar menggunakan krayon sambil makan manisan buah persik. Jim berusaha menidurkan Ethan agar anak itu tak kesakitan. Di tempat lain, Pastor Katri mengantar deputi Kenny ke kamarnya di lantai 3. Kenny tampak mabuk berat dan berbicara aur-auran. Ia menceritakan sosok sang ayah, yaitu Tuan Liu yang menderita demensia hingga tak mengenali Kenny lagi. Ketika mereka tinggal di rumah lama, Liu pernah kabur dari rumah entah pergi kemana. Tuan Liu naik bis ke kota hingga membuat ibunya Tian marah besar. Ia menjemput ayahnya bersama ibu, namun ibu tak berhenti mengumpat. Dalam perjalanan pulang, Kenny melihat pohon tumbang itu melintas di tengah jalan. Sarah sudah selesai melakukan perintah dan membersihkan diri di dalam kamar mandi karena tubuhnya berlumuran darah. Ia menangis dan memeluk kakaknya Nathan yang berada di depan pintu kamar mandi. Melihat baju Sarah bernoda darah, Nathan seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah Tuan Liu tidur, Gina naik ke atas untuk memeriksa kondisi Toby. Ternyata pintu klinik terbuka lebar, di mana pasangan monster tersenyum menyapa Gina yang takutnya setengah mati. Gina lari ke rubana dan mengunci diri di dalam sana bersama Tuan Liu. Di waktu yang sama, Jim melepas gantungan jimat yang tertempel dekat pintu mobilnya. Seketika itu, Christy terbangun di pagi hari saat matahari hampir terbit. Kondisi Ethan tampak baik-baik saja di pangkuan ayahnya. Sheriff keluar dari mobil memastikan keadaan telah aman. Pastor Katri bersama Julie, Tabitha, dan Kenny kembali ke lokasi kecelakaan untuk menjemput para korban. Untungnya, Ethan masih bisa diselamatkan di pelukan ayahnya. Christy langsung memeluk Kenny setelah melewati pengalaman semalam yang bertaruh nyawa. Sarah bercerita pada Nathan jika dirinya mendengar suara yang memaksanya untuk membunuh Toby agar bisa pulang. Tak hanya itu, Sarah juga membiarkan pintu klinik terbuka semalaman atas perintah para monster. Caddy panik berat melihat kondisi klinik yang porak-poranda. Jimat pelindung pun tergeletak di tanah dengan pintu yang terbelalak lebar. Mereka turun ke rubana dan menyaksikan tubuh Gina tak bernyawa. Kenny tak sanggup masuk ke kamar ayahnya, namun ia memberanikan diri untuk memeriksa. Benar saja, pria tua itu dibuat mainan hingga urat dan ototnya menyembur keluar. Kenny memeluk erat jasad ayahnya yang separuh hancur dengan tangisan. Untuk meluapkan kesedihannya, Kenny menebang pohon di dalam hutan. Ia hendak membuatkan papan catur untuk sang ayah yang telah tiada. Ia mengenang kebersamaannya bersama ayah saat main catur berdua. Kenny tahu monster itu tak bisa berlari. Monster itu bergerak santai karena tahu para mangsa yang tertangkap tak akan bisa kabur kemana-mana. Sheriff Stephen kembali ke kantor dan menghapus angka malam aman tanpa insiden di depan pintu. Dengan spion catur berlumur darah Tuan Liu, Sheriff mulai memikirkan cara untuk bisa kabur dari kota Saranjana itu. Di waktu yang sama, Julie menghibur adiknya dengan permainan jari. Ethan terus menatap keluar jendela seolah ada seseorang di sana.
Ternyata anak berbaju putih menatap dari luar dan tersenyum lebar menyapa Ethan dan film pun bersambung.